Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penatua Asuhan, Anda mengajarinya hal yang salah. Penatua Asuhan tertawa dan berkata, aku selalu seperti ini. Kamu seharusnya tahu ketika pertama kali bertemu denganku. Bukankah dia benar ketika mereka pertama kali bertemu dengannya dia adalah seorang pemabuk dan minum? Dia selalu makan stik ayam. Bibi berkata, Penatua Asuhan, haruskah Sekte Tang mengirim beberapa orang lagi untuk mengikuti Huo Yuhao dan Wutong? Aku masih sedikit khawatir. Kekaisaran Ryu. Penatua Asuhan menunjuk dan menjawab, tidak selalu lebih baik dengan lebih banyak orang. Mungkin lebih mudah untuk melarikan diri dengan lebih sedikit orang. Mengingat kemampuan Huo Yuhao dan Wutong, mereka seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Yuhao, kamu harus ingat bahwa bukan kamu yang memimpin misi ini. Ini terutama dipelopori oleh orang-orang dari 3 kekaisaran di benua Doulo. Yang harus kamu lakukan adalah berkoordinasi dengan mereka. Jangan ambil resiko hidupmu ketika sampai pada pembunuhan. Kamu tidak harus menjadi bagian darinya. Inilah sebabnya aku setuju dengan mereka. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tugasmu adalah membantu menyembunyikan semua orang. Setelah kamu bertemu dengan bahaya apapun, kamu harus segera melarikan diri. Apapun yang terjadi, kamu harus memperlakukan keselamatanmu sebagai prioritas utama. Paham? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, Penatua Asuhan, aku tahu batas kemampuanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Jika tidak berhasil, aku tidak akan memaksakan masalah ini. Dia mungkin masih bersedia mengambil resiko hidupnya sendiri jika sebelum menemukan Tang Wutong. Adapun saat ini ia ingin menjalani kehidupannya dengan aman bersama Wutong. Dia lebih takut mati daripada orang lain. Setelah ini, masalah tentang kota Shrek dan pelatihan Legiun Instruksi Jiwa dibahas. Saat ini, 3 Legiun Instruksi Jiwa Akademi Shrek telah didirikan. Mereka sudah lengkap setengah tahun yang lalu. Saat ini, para instruksi jiwa sedang menjalani pelatihan. Bagi Legiun Instruksi Jiwa untuk menunjukkan kekuatan bertarung terbesar mereka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai dalam semalam. Mereka harus berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain terlebih dahulu. Sebagai salah satu dari 3 komandan Legiun Instruksi Jiwa, Huo Yuhao masih belum memiliki kesempatan untuk berlatih dengan instruksi jiwanya sendiri. Namun, kekuatan dari 3 Legiun Instruksi Jiwa bisa dilihat setelah semua pelatihan terus-menerus. Mereka sekarang memiliki standar kekuatan pertempuran tertentu. Namun, segala sesuatu tentang Legiun Instruksi Jiwa ini dirahasiakan. Bahkan 3 kekaisaran di benua Doulo tidak tahu apa-apa tentang 3 Legiun Instruksi Jiwa ini. Mereka hanya tahu bahwa Akademi Shrek akan menggunakan mereka untuk berurusan dengan kekaisaran Ryu di masa depan. Seiring waktu berlalu, Sekte Tang memperkuat peralatan dari 3 Legiun Instruksi Jiwa, terutama dalam hal peluru meriam jiwa stasioner. Setelah Huo Yuhao berhasil menciptakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 menggunakan bahan sederhana, banyak peluru meriam jiwa stasioner yang diproduksi selama 2 tahun terakhir. Beberapa dari mereka ditinggalkan ke kota Shrek, sementara sisanya dijual ke 3 kekaisaran sebagai sarana memperkuat pasukan mereka. Pada saat yang sama, Sekte Tang juga menggunakan meriam silang ilahi Zuge untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hanya dalam waktu 2 tahun, kekayaan Sekte Tang telah meningkat secara signifikan. Adapun angka pastinya Huo Yuhao tidak begitu jelas. PB adalah orang yang menyelesaikannya dibandingkan dengan yang lain. Ia dan misi terpenting Tang Wutong adalah meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Setelah semuanya, mereka akan menjadi kekuatan pertempuran Sekte Tang terbesar di masa depan. Konferensi hanya berakhir setelah 2 jam. Penatua Asuhan menahan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Ketika dia melihat yang lain pergi, Penatua Asuhan mengangguk pada mereka berdua dan berkata, ikuti aku. Penatua Asuhan membawa mereka berdua ke kamarnya Huo Yuhao, menutup pintu dan dengan bersemangat berkata, Penatua Asuhan, selamat sekali lagi. Anda akhirnya menjadi limit Doulo. Penatua Asuhan menghela nafas dan berkata, tidak mudah untuk menjadi limit Doulo. Aku akhirnya menemukan beberapa trik untuk melakukannya. Akan sulit bagimu untuk menjadi Feng Hao Doulo seperti bagiku untuk menjadi limit Doulo. Satu masalah yang akan kamu hadapi adalah pembentukan inti jiwa keduamu. Kamu hanya bisa menjadi Feng Hao Doulo dengan membentuk inti jiwa keduamu. Namun, begitu kamu berhasil, tidak akan ada yang sekuat dirimu.
Ini karena kamu akan memiliki dua inti jiwa. Dua inti jiwa ini akan membantumu menjadi dulu transenden secepat mungkin. Tentu saja, kamu harus belajar bagaimana membentuk inti jiwa ketigamu ketika kamu ingin menjadi limit dulu di masa depan. Mata Huo Yuhao menjadi cerah. Dia tahu bahwa Penatua Asuhan ingin memberikan beberapa trik untuk membentuk inti jiwa keduanya. Ini tepat waktu saat ini dia paling khawatir tentang kapan dia bisa menjadi Feng Hao Doulo. Ketika dia membentuk inti jiwa pertamanya, dia sangat percaya diri. Dia merasa bahwa tidak akan sulit baginya untuk membentuk inti jiwa keduanya di masa depan. Paling-paling, dia hanya akan terjebak di kemacetan selama beberapa waktu, namun selama 9 bulan terakhir, dia telah berjuang di kemacetan ini. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya itu. Selama proses pembentukan inti jiwa kedua, inti jiwa pertama pasti akan terlibat. Dia tidak bisa menstabilkan inti jiwa keduanya, bahkan dengan kekuatan spiritualnya pada awalnya dia bahkan tidak bisa membentuk pusaran kekuatan jiwa. Meskipun kontrolnya meningkat dari waktu ke waktu, dia tidak bisa menstabilkan pusaran kekuatan jiwanya setiap saat. Itu akan dihancurkan dengan cepat. Dari sana dia kehilangan semua kesempatan untuk membuat terobosan. Penatua Asuhan berkata, jika kamu ingin membentuk inti jiwa keduamu, masalah terbesarmu bukanlah pada kultivasimu. Dengan kultivasiku aku bisa menjadi lebih dulu. Masalah sebenarnya adalah dengan kontrolmu. Kontrol atas kekuatan jiwamu, kekuatan spiritual dan inti jiwa pertamamu. Wo Yuhao mengangguk. Apa yang Penatua Asuhan sebutkan adalah masalah yang dia hadapi. Penatua Asuhan berkata, pembentukan inti jiwa pertamamu yang berhasil dapat sangat membantumu untuk menkompresi kekuatan jiwamu dan membuatnya semakin besar. Ketika kualitas kekuatan jiwamu meningkat dengan pesat, kamu akan mengalami peningkatan besar dalam hal kekuatan, volume, dan kemampuan pemulihan kekuatan jiwamu. Inilah sebabnya mengapa kemampuanmu berubah secara signifikan ketika kamu menjadi Feng Hao Doulo. Pembentukan inti jiwa keduamu akan sangat berbeda dari pembentukan inti jiwa pertamamu. Ini juga mengapa akan sangat sulit bagimu untuk menjadi limit Doulo. Pembentukan inti jiwa keduamu dapat terjadi dalam berbagai cara. Menurut pengalamanku selama bertahun-tahun, berbagai cara ini akan menghasilkan efek yang berbeda. Oh, ada berbagai cara membentuk inti jiwa keduaku, kata-kata Penatua Asuhan. Tidak akan lagi membuka pintu lain untuk Wo Yuhao. Dia mendengarkan Penatua Asuhan dengan sangat serius bersama dengan Tang Wutong. Persis inilah masalah yang mereka hadapi. Penatua Asuhan melanjutkan, ketika penatuamu pertama kali membimbingku, dia menunjukku ke arah resonansi. Dia juga mengatakan bahwa masalah pertama yang harus aku selesaikan sebelum inti jiwa kedua aku terbentuk adalah gangguan yang disebabkan oleh inti jiwa pertamaku. Ketika inti jiwa pertamamu terbentuk, itu menjadi inti kekuatan jiwamu. Semua kekuatan jiwamu akan beredar di sekitarnya sebagai pusat. Sederhananya, inti jiwa pertamamu seperti lingkaran dan semua kekuatan jiwamu berputar di sekitarnya. Inti jiwa pertamamu memiliki dampak besar pada kekuatan jiwamu. Inilah mengapa kekuatan jiwamu dapat dikompresi sebanyak mungkin menggunakan inti jiwa pertamamu. Ketika kamu ingin membentuk inti jiwa keduamu, kamu pasti akan melanggar inti jiwa pertamamu. Alih-alih ada satu pusat, akan ada dua pusat. Inti jiwa pertamamu akan menghasilkan perlawanan yang kuat. Ini karena kamu mengganggu sirkulasi inti jiwa pertamamu dengan membentuk inti jiwa keduamu. Karena itu, menjadi sangat sulit dan kamu akan menghadapi banyak gangguan. Wo Yuhao mengangguk. Deskripsi Penatua Asuhan cocok dengan situasi yang dia hadapi saat ini. Penatua Asuhan melanjutkan, sepertinya kamu mengerti apa yang aku katakan. Jangan bilang padaku bahwa kamu sudah mulai mencoba membentuk inti jiwa keduamu. Wo Yuhao tertawa pahit dan menjawab, aku sudah melakukannya beberapa kali tapi aku tidak berhasil membuat banyak kemajuan. Kalau tidak, mengapa Wutong menjadi seorang Feng Hao Doulo tapi aku belum? Kami telah berkultivasi bersama dan standar kekuatan jiwa kami kira-kira sama. Inti jiwa kedua ini telah lama menggangguku. Saat dia melihat Tang Wutong sebelum melihat Wo Yuhao, Penatua Asuhan hanya bisa menghela nafas. Mengesankan, Yuhao. Kamu harus ingat untuk tidak terburu-buru mencoba membentuk inti jiwa keduamu. Jika kamu terlalu bersemangat, kamu mungkin mengamuk. Ketika itu terjadi, bahkan orang abadi tidak bisa menyelamatkanmu. Baik. Wo Yuhao ketakutan ketika Penatua Asuhan menyebutkan kata-kata mengamuk. Tampak jelas ketakutan di matanya jika bahkan seseorang seperti dia bisa menjadi ketakutan. Itu menunjukkan betapa menakutkannya amukan kekuatan jiwa. Penatua Asuhan tertawa getir. Itu hampir terjadi padaku sekali. Waktu itu,
Aku jauh lebih muda dan karenanya jauh lebih bersemangat jika bukan karena fakta bahwa penatuamu ada di sisiku dan membantuku dengan masalah itu. Kalian tidak akan bisa melihatku. Meskipun begitu, aku berbaring di tempat tidur selama 3 tahun sebelum aku memulihkan energi vitalku. Selama 10 tahun berikutnya, aku tidak berani mencoba membentuk inti jiwa keduaku. Yu Hao tertegun. Semenakutkan itu. Penatua Suan mengangguk dengan serius dan berkata, ya, itu sangat menakutkan. Jangan lupa bahwa pembentukan inti jiwa pertamamu yang berhasil berarti bahwa inti jiwamu pada dasarnya adalah granat kekuatan jiwa yang telah sangat terkompresi. Ketika stabil itu adalah sumber kekuatan jiwa, tetapi jika tidak stabil, ledakannya akan terlihat. Setelah itu meledak, bahkan tidak akan ada jejak rohmu yang tertinggal. Tidakkah kamu pikir itu menakutkan? Ketika aku hampir mengamuk, ada sedikit retakan pada permukaan inti jiwaku sebelum penatuamu dengan paksa menutupnya. Itu sebabnya yang terburuk tidak terjadi. Kalau tidak, aku pasti sudah selesai. Mungkin aku sudah mati. Baiklah, karena kamu sudah pada tahap ini, kamu harus bisa merasakannya secara mendalam. Aku akan terus berbicara dan kamu akan terus mendengarkanku dengan sungguh-sungguh. Ini akan berguna untuk terobosan masa depanmu. Ya, Huo Yuhao mengakui dengan hormat. Penatua Suan melanjutkan dan mengatakan, ada 2 metode yang diketahui untuk membentuk inti jiwamu yang kedua. Kebanyakan Mas Roh memilih metode pertama, resonansi yang aku sebutkan sebelumnya, untuk mencegah inti jiwa keduamu dari mengganggu inti jiwa pertamamu. Kamu harus terlebih dahulu mendengarkan inti jiwa pertamamu dan menghormati keberadaannya. Selama pembentukan inti jiwa keduamu, kamu harus terlebih dahulu menemukan ritme dan frekuensi sirkulasi inti jiwa pertamamu. Ketika kamu mencoba untuk membentuk inti jiwa keduamu, kamu harus lebih dahulu beresonansi dengan inti jiwa pertamamu. Ini akan meminimalkan gangguan. Inti jiwa keduamu harus bersirkulasi dan mengompres ke standar inti jiwa pertamamu sebelum menambah kecepatan dan menciptakan 2 pusat tali alih satu. Yang dibutuhkan adalah kompresi dan revolusi kekuatan jiwa. Namun, inti baru akan sepanjang garis lurus dari diameter 2 lingkaran yang digabungkan. Karena lebih besar, itu pasti akan memanfaatkan lebih banyak kekuatan jiwa. Inilah alasan mengapa limit Doulo begitu kuat. Jadi itu sebabnya, jika bukan karena penjelasan penatua, Suan Huo Yuhao akan membutuhkan 10 tahun untuk memahami konsep ini. Dia mungkin bahkan tidak belajar tekniknya dan menghadapi kemungkinan mengamuk. Penatua Suan berkata, meskipun sulit untuk membentuk inti jiwa keduamu melalui resonansi, kamu dapat berhasil jika kamu terus berusaha dan kekuatan serta kendalimu cukup kuat. Sama seperti penatuamu, naga suci kegelapan, dewa kematian Doulo dan aku sendiri. Kau seharusnya berjalan di jalan ini. Huo Yuhao penasaran ketika dia bertanya, Penatua Suan, bagaimana Anda tahu bahwa Ye Sisui dan Long Xiaoyao juga mengambil jalan ini? Penatua Suan tersenyum dan berkata, jika tidak, hasilnya akan sangat berbeda. Apakah Anda berbicara tentang metode kedua? Huo Yuhao bertanya. Penatua Suan mengangguk dan berkata, ya, menggunakan resonansi untuk membentuk inti jiwa keduamu relatif lebih aman. Ini karena inti jiwa pertamamu masih yang utama. Pembentukan inti jiwa keduamu akan mengikuti frekuensi revolusi inti jiwa pertamamu dan dengan demikian tidak banyak masalah akan terjadi antara inti jiwa pertama dan keduamu. Namun jika kamu menggunakan metode lain untuk membentuk inti jiwa keduamu, bahayanya jauh lebih besar. Tentu saja manfaatnya sama besarnya dengan bahayanya. Metode lainnya adalah pelengkap yin yang. Pelengkap yin yang. Sama seperti resonansi, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menemukan istilah kultivasi seperti itu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.